Shalom, kita akan mulai ibadah pada hari ini. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang baik, Engkau yang mengasihi kami ya Yesusku. Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Pada saat hari ini Bapa, kami ingin memuliakan nama-Mu, kami ingin menyembah Engkau ya Tuhan. Dan kami ingin duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Jamah setiap kami Tuhan, biarlah kami bisa konsentrasi Tuhan dalam setiap tata ibadah ini Bapa. Jamah setiap kami Tuhan. Dan kami ingin mulai ibadah kami hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebab Engkau adalah Allah kami, satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Engkau yang menyelamatkan kami ya Yesus. Haleluya. Sebab Engkau adalah Tuhan yang setia. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau Allah satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Sebab Engkau sandaran kami. Engkau sandaranku, aku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan, satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau Allah satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,
Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Sebab Kau Allah yang memberkati, memberkati kami. Haleluya. Kau menjawab setiap kami, Kau memberkati kami ya Bapa. Haleluya. Kau satu-satunya pengharapan kami, kami percaya. Haleluya. Satu-satunya, Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kaulah satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. kami ingin lebih dan lebih lagi muji muliakan nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Sebab Tuhan kami Tuhan yang maha besar. Haleluya. Mari kita sorak-sorakan namanya. Haleluya. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. ayo puji muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. kita serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Nama Yesus. Dia luar
sebab Tuhan kita adalah benteng pengharapan hidup kita. Amin. Sebab perjalanan bersamamu Tuhan, kami takkan goyah. Bersamamu kami takkan gentar. Berjalan bersamamu, takkan ku gentar, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. sebab bersamamu kami takkan gentar Tuhan. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Sebab tanganmu yang menopangku, Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau yang mengangkat setiap kami. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Yesus jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidup. Sekali lagi, Yesus jaminan. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Sebab Engkau yang memilih kami, Kau yang bersama kami Tuhan. Sebagai Kau memilih kami sebagai alat kerajaan-Mu ya Bapa. bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku
bait suci-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan. Sekali lagi, jadikan aku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa, Bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsa, sekali lagi, bagi keselamatan bangsaku. bagi keselamatan bangsaku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau pada saat ini kami boleh kembali datang kepadamu secara khusus untuk menikmati akan firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan semua kami yang mendengarkan akan firman-Mu, supaya kami memperoleh pengertian yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan maksud dan kehendak Allah, dan oleh pertolongan Roh Kudus kami hidup di dalam kebenarannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan baca Filipi pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus,
Dari ayat yang kita baca hari ini, kita akan belajar tentang membangun kebersamaan ataupun juga membangun kesatuan. Kesatuan ini adalah hal yang sangat penting. Tatkala terjadi kesatuan, maka kita melihat ada sesuatu kekuatan yang luar biasa. Tatkala ada kesatuan dari berbagai bagian dengan segala fungsi dan kemampuan yang dimiliki, maka kita melihat ada suatu karya Allah yang luar biasa yang dikerjakan melewati kesatuan itu. Nah, dari ayat ini kita melihat bahwa Tuhan menginginkan kita membangun kesatuan itu. Kesatuan ataupun kebersamaan itu tidak terjadi begitu saja, tapi memerlukan suatu upaya, suatu daya yang harus kita kerjakan, kita lakukan supaya apa? Supaya kesatuan itu terbangun menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Dan ayat yang kita baca hari ini adalah berbicara tentang kesatuan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, tujuannya kenapa kita memerlukan, kita harus membangun kesatuan ini? Untuk membangun kesatuan ini kita melihat tujuannya adalah supaya melewati kesatuan daripada umat Tuhan, kesatuan dari tubuh Kristus ini, supaya semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan untuk mencapai tujuan itu, maka diperlukan kebersamaan atas setiap hidup kita. Bagaimana membangun kebersamaan? Bagaimana membangun kesatuan ini? Dari ayat yang ketiga dikatakan, dari ayat yang kita baca hari ini, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hal yang pertama untuk membangun kesatuan itu memerlukan kerendahan hati. Rendah hati itu artinya sifat pribadi yang bijak pada seseorang, dapat memposisikan diri dengan orang lain, merasa tidak lebih pintar, lebih baik, mahir, serta tidak merasa lebih tinggi atau mulia. Juga dapat menghargai orang dengan tulus. Walaupun kita menyadari bahwa rasa disegani, diutamakan, diminta pendapat, dikenal, bahkan dipuji adalah hal yang didambakan oleh banyak orang. Tetapi untuk membangun suatu kesatuan, maka diperlukan sifat kerendahan hati harus dimiliki oleh setiap orang yang ada dalam kesatuan itu. Ada suatu contoh yang dilakukan oleh, yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Yesus Kristus telah menunjukkan kepada seluruh bumi bahwa kebesaran dan kehormatan bukanlah sesuatu yang harus dipertahankannya. Yesus menunjukkan kerendahan hati di sepanjang hidupnya selama dia pelayanan di muka bumi. Jadi kerendahan hati ini adalah hal yang harus dimiliki oleh semua anggota dalam tubuh Kristus. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 hingga ayat yang ke-26,
bahwa dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan itu, kita melihat bahwa Tuhan juga memperlengkapi mereka dengan karunia-karunia. Dan supaya setiap anggota yang banyak dalam tubuh Kristus itu akan terbangun satu kesatuan, maka perlu kerendahan hati satu dengan yang lain. Kerendahan hati satu dengan yang lain, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tidak membanggakan apapun kecuali bermegah di dalam Kristus Tuhan. Orang yang memiliki kerendahan hati, ia menganggap orang lain itu lebih utama dari dirinya sendiri. Tatkala hal itu terjadi, maka kita akan melihat kesatuan itu akan terbangun dengan baik. Tatkala dalam tubuh kita ini ada macam-macam daripada organ tubuh ini. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada hidung, ada telinga. Maka tentu dalam suatu tubuh yang lengkap ini, semuanya harus saling memperhatikan, semuanya saling memerlukan satu dengan yang lain. Tidak akan mungkin mata bisa berkata, wah, yang saya bisa melihat, pandangan saya bisa sampai jauh ke depan, saya tidak memerlukan kaki. Sebab untuk dia mencapai apa yang menjadi pandangan matanya, ia memerlukan kakinya untuk melangkah. Artinya satu dengan yang lain itu saling memerlukan. Satu dengan yang lain itu saling memperlengkapi. Satu dengan yang lain itu adalah hal yang saling mengutamakan satu dengan. Kenapa? Sebab itu diperlukan dalam membangun satu kesatuan. Kita ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita bersyukur kita punya karunia masing-masing. Ada yang bisa memimpin puji-pujian, ada yang bisa bermain musik, ada yang bisa berkhotbah, ada yang bisa melakukan penginjilan pribadi, ada pendoa syafaat, ada juga orang asar yang punya. Semuanya itu adalah sesuatu hal yang penting, yang diperlukan oleh gereja Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk melawat jiwa-jiwa, untuk memperlengkapi jiwa-jiwa supaya semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan, bahkan semakin diperlengkapi, bahkan dipakai oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya banyak orang yang percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dan supaya semuanya berfungsi dengan baik, terbangun satu kesatuan yang luar biasa, maka kerendahan hati adalah hal yang harus kita miliki satu dengan yang lain. Kemudian hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, untuk membangun kesatuan itu perlu kepedulian. Peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi ataupun keadaan di sekitar kita. Peduli adalah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Artinya saudara, untuk membangun kesatuan maka perlu kita memiliki rasa kepedulian dalam kehidupan kita. Kita tidak mementingkan diri sendiri, kita tidak egois. Kita harus mempedulikan orang lain, bahkan kita juga harus melakukan berbuat baik kepada orang lain. Tatkala hal itu terjadi, saudara, maka kita akan melihat ada satu kesatuan yang luar biasa akan terbangun. Kepedulian. Salah satu di jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul dikatakan bahwa mereka memiliki kepedulian yang luar biasa. Sehingga jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul itu mengalami perkembangan yang luar biasa. Mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Nah, salah satunya mereka itu, kenapa ada kekuatan besar yang terjadi? Sebab mereka peduli satu dengan yang lain.
sebagai tubuh Kristus. Yang punya kelebihan, yang punya hal yang lebih, lalu mereka berpeduli terhadap orang-orang yang berkekurangan. Sehingga apa? Orang yang berkekurangan, mereka tidak merasa dirinya mereka dalam kesendirian. Mereka merasakan bahwa mereka adalah bagian dalam suatu kesatuan yang luar biasa. Kenapa mereka merasakan mereka adalah merupakan suatu bagian penting dalam suatu kesatuan tubuh Kristus? Sebab ada kepedulian yang terjadi, yang dilakukan oleh setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kepedulian ini adalah hal yang penting untuk supaya kesatuan tubuh Kristus ini akan terbangun dengan kuat, sehingga kita akan melihat Allah semakin berkarya dengan luar biasa. Tentu kepedulian kita bukan hanya kepedulian kita dalam satu tubuh, dalam satu kesatuan saja, tetapi satu kesatuan dalam kepedulian ini juga harus dirasakan, harus dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka juga merasakan kepedulian itu, bahwa mereka mengalami akan kasih Tuhan melewati kepedulian yang dimiliki oleh setiap kehidupan, sehingga mereka merasa bahwa mereka pun adalah bagian dari kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita melihat bahwa orang yang peduli itu adalah orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Orang yang melakukan berbuat baik kepada orang lain yang ada di sekitar mereka. Gereja juga adalah satu kesatuan yang ada di dalam warga masyarakat di sekitar kita. Maka tentu juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita juga adalah orang-orang yang harus menyatakan kepedulian kita juga atas apa yang terjadi atas bangsa dan negara kita. Apa yang terjadi di tengah-tengah keadaan di lingkungan kita saat-saat sekarang. Kenapa? Sebab kita adalah bagian dari masyarakat yang ada. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita melihat kepedulian ini adalah hal yang sangat luar biasa. Yesus dalam pelayanannya kita melihat ia menyatakan kepeduliannya luar biasa. Tatkala ia menjalani pelayanannya, berjalan dari lembah, turun lembah naik bukit, ia berjalan dari kota ke desa untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, untuk menyatakan kebaikannya. Kita melihat ia menyatakan kepeduliannya yang luar biasa, sehingga ia melihat orang-orang yang terlantar, orang-orang yang tidak tergembala, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak berdaya. Lalu ia datang peduli dengan keadaan mereka, memberikan solusi bagi mereka, sehingga kita melihat mereka semua membuat hidup orang-orang ini merasakan kepedulian itu, membuat mereka memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan. Kepedulian ini pun juga adalah hal yang harus terlihat, harus nyata juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan hari-hari ini. Kita bukan hanya peduli dengan keadaan kita. Kita bukan hanya peduli dengan keluarga kita. Kita bukan hanya peduli dengan hanya kelompok kita. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang ada dalam satu kesatuan tubuh Kristus, maka kita juga harus peduli satu dengan yang lain. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kepedulian adalah hal yang sangat penting. Yesus peduli dengan kita, sehingga oleh kepedulian Yesuslah yang membuat kita diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan ingin juga melewati setiap kehidupan kita. Kita juga Tuhan ingin supaya kita juga peduli satu dengan yang lain, sehingga kita melihat Allah semakin berkarya dengan luar biasa. Ada kesatuan, ada kebersamaan yang semakin erat, yang semakin kuat, sehingga kita akan melihat ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian hal yang ketiga yang tidak kalah pentingnya dalam ayat yang ke-8 dikatakan di sana. Dalam ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Yesus telah memberikan contoh tentang ketaatan. Kesatuan, untuk membangun kesatuan, selain yang pertama tadi dikatakan kita harus rendah hati, kemudian kita memiliki kepedulian, hal yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah ketaatan. Yesus Kristus dalam melaksanakan kehendak Bapa di surga taat sampai mati di kayu salib. Dan tentu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita juga adalah orang yang harus taat akan Tuhan. Supaya kesatuan itu terus terbangun, kebersamaan itu semakin kuat, kesatuan kita dengan Tuhan, kesatuan kita dalam tubuh Kristus, kesatuan kita sebagai warga jemaat, kesatuan kita sebagai warga gereja, kesatuan kita sebagai warga masyarakat itu harus terbangun. Maka itu memerlukan ketaatan. Taat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kesatuan kita dengan Tuhan tidak ada hal yang menghalangi, yang membatasinya. Maka kita harus mentaati akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita taat melakukan kehendak Tuhan, sehingga kita hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga tidak ada dosa yang menghalangi akan kesatuan kita dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab kita taat melakukan kehendak. Ketaatan ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita berjemaat, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tatkala setiap pribadi membuat hidup-kehidupannya penuh dengan ketaatan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka kita akan melihat, maka kesatuan itu akan terbangun dengan indah. Maka kesatuan itu adalah hal yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Kenapa? Sebab setiap umat Tuhan menjadi orang-orang yang taat akan firman Tuhan. Sehingga tatkala Tuhan berkata, hendaklah engkau saling mengasihi satu dengan yang lain. Tatkala semuanya taat semuanya taat untuk mengasihi satu dengan yang lain seperti yang Tuhan perintahkan, maka kita akan melihat satu dengan yang lain itu saling menghargai, saling mengasihi. Kenapa? Dan kita melihat akan terjadi suatu ikatan yang luar biasa, ikatan kesatuan yang luar biasa. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketaatan adalah hal yang sangat penting untuk membangun kesatuan kita dengan sebagai tubuh Kristus. Maka kita harus mentaati akan Tuhan. Kita harus menjadikan firman ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat firman itu yang akan berkarya di tengah-tengah kita, itulah yang akan terus mengikat dan mempersatukan kita dengan kasih Kristus yang luar biasa. Sehingga kasih Kristus yang luar biasa itulah yang membuat kita terbangun menjadi suatu kesatuan yang kokoh, yang kuat, yang akan dipakai oleh Tuhan. Sehingga melewati kesatuan tubuh Kristus, kita melihat semua orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus, menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, melewati firman Tuhan hari ini, Tuhan menginginkan setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang ada dalam tubuh Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita membangun kesatuan kita. Kebersamaan ini adalah hal yang sangat penting. Supaya apa? Supaya Allah berkarya dengan luar biasa melewati kehidupan akan tubuh Kristus yang ada di muka bumi ini. Supaya apa? Supaya nama Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan, dan ada banyak jiwa diselamatkan. Dan untuk itu biarlah kita memiliki suatu kerendahan hati dalam setiap hidup kita. Kita menjadi orang yang peduli satu dengan yang lain, dan kita menjadi orang yang penuh dengan ketaatan, sama seperti Kristus telah taat melakukan kehendak Bapa di surga. Maka kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, taat melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan melihat Allah akan berkarya dengan luar biasa, sebab terbangunnya kebersamaan yang indah dalam setiap hidup anak-anak Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami yakin dan percaya Roh Kuduslah yang memeteraikan kebenaran ini atas setiap kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang ambil bagian untuk membangun kesatuan dalam tubuh Kristus.
Biarlah rendah hati dimiliki oleh setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Rasa kepedulian akan mengalir dalam setiap kehidupan umat-Mu. Bahkan kami saling satu dengan yang lain hidup dalam ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong seluruh jemaat Tuhan. Semakin kuat, semakin maju di dalam iman. Semakin mengalami Tuhan, semakin dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya pemeliharaan penyertaan-Mu akan terus menyertai setiap langkah hidup seluruh umat Tuhan. Sehingga kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan akan mengalir atas setiap kehidupan kami. Tubuh jiwa roh kami dipelihara sempurna oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah ada kekuatan baru, yang bimbang diteguhkan iman harap kasih-Nya. Bahkan yang sedang mengalami berbagai kebuntuan, kami yakin dan percaya biarlah terang Kristus menerangi sehingga mereka pun mendapatkan jalan keluar yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam segala usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan campur tangan untuk menolong dan memberkatinya. Kami juga berdoa Tuhan, dalam setiap hal yang dilakukan oleh gereja Tuhan, dalam setiap pelayanan secara khusus dalam masa pandemi COVID-19 ini, biarlah kiranya hikmat Tuhan akan terus mengalir akan setiap hamba-hamba-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus akan terus memperlengkapi dengan kuat kuasa yang dahsyat dan luar biasa, sehingga kami boleh melihat setiap pelayanan yang dikerjakan akan mempermuliakan nama Tuhan. Setiap pelayanan yang dilakukan akan membuat nama Tuhan disanjung tinggi. Setiap pelayanan yang dikerjakan akan membawa dampak yang luar biasa bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan akan memberkati. Biarlah hikmat yang daripada Allah senantiasa memperlengkapi akan pemimpin-pemimpin kami. Bahkan kami berdoa buat seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, secara khusus Provinsi Kalimantan Tengah, kota kami Palangkaraya. Biarlah kiranya dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Biarlah oleh belas kasihan Tuhan turun atas kota kami, atas provinsi ini, atas bangsa ini, sehingga wabah COVID-19 ini boleh cepat berlalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebab Engkau baik. Kami merasakan kehadiran-Mu menolong dan memberkati kami dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati setiap hal yang dilakukan oleh umat-Mu ya Tuhan. Baik pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Semua persembahan-persembahan yang dipersembahkan, biarlah itu kami persembahkan karena kami mengasihi Tuhan dan untuk kemuliaan, kebesaran dan perluasan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini dan seterusnya hanya di dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih di dalam anugerah di dalam Yesus Kristus, serta urapan kuat kuasa Roh yang kudus akan dicurahkan memberkati kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.